Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmahatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang periodisasi peradaban Islam. Di sini langsung saja. Menurut beliau, pengertian dari periodisasi peradaban Islam yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam, baik di dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan arsitek. Nah, di sini saya memiliki pendapat yang berbeda dari beliau. Menurut saya, periodisasi peradaban Islam yaitu masa pembebakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Mengapa kita harus belajar tentang periodisasi peradaban Islam? Karena dengan belajar periodisasi peradaban Islam, kita bisa mengerti atau memahami tentang perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Periodisasi peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Saya setuju dengan pendapat beliau bahwa ada 3 periodisasi yang dibagi tersebut. Di sana juga beliau menjelaskan tentang periodisasi klasik. Nah, periodisasi klasik itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, periodisasi Nabi Muhammad dari tahun 611 sampai 632 Masehi. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, Daulah Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang keempat yaitu Daulah Abbasiyah dari tahun 750 dan 120 dan 1250 Masehi. Nah, di situ juga beliau menjelaskan tentang ciri-ciri periodisasi klasik. Nah, menurut beliau, periodisasi klasik itu mempunyai 5 ciri. Yang pertama, akidah dan tata cara beribadah yang benar. Yang kedua, membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik atau ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki manajemen pemerintah dan kemasyarakatan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima adalah mengembangkan seni dan arsitektur. Tapi saya juga memiliki pendapat yang berbeda dengan beliau, yaitu ciri-ciri periode klasik menurut saya adalah perpaduan peradaban Islam dengan Timur Tengah dan pola ekonomi dengan monoteistik. Yang kedua yaitu periodisasi di abad pertengahan. Nah, periodisasi di abad pertengahan itu saya setuju dengan pendapat beliau, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Daulah Mughal atau India di tahun 1261 sampai 1520 Masehi. Nah, yang kedua, Daulah Safawiyah atau Persia dari tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Nah, yang ketiga yaitu Daulah Utsmaniyah atau Turki dari tahun 1520 sampai 1801 Masehi. Nah, di situ juga dijelaskan oleh beliau tentang ciri-ciri periodisasi pertengahan. Di situ beliau menjelaskan ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan seni arsitektur. Nah, di situ saya juga memiliki pendapat yang berbeda dengan beliau. Menurut saya, ciri-ciri periode peradaban di abad pertengahan itu yaitu dapat dilihat dari era penyebaran global, masyarakat Islam
interaksi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat setempat. Nah, yang ketiga ada periodisasi modern. Nah, periodisasi modern ini dapat dilihat dari dibuktikannya dengan kemerdekaan negara-negara Islam. Contohnya seperti Pakistan di tahun 1947. Yang kedua seperti Mesir di tahun 1922. Yang ketiga seperti Irak di tahun 1932. Nah, yang keempat seperti Syria dan Yordania di tahun 1946. Yang kelima seperti Libya di tahun 1951. Dan yang ketujuh seperti Sudan dan Maroko di tahun 1956. Yang ke-8 seperti Aljazair atau Yaman Utara, Yaman Selatan, Emirat Arab di tahun 1962. Dan Malaysia di tahun 1957, Brunei Darussalam di tahun 1984, serta Indonesia di tahun 1945. Nah, di sana beliau juga menjelaskan tentang ciri-ciri periodisasi modern. Menurut beliau, ciri-ciri periodisasi modern yaitu pemahaman dalam bidang akidah. Yang kedua, pemahaman dalam bidang politik. Yang ketiga, modernisasi. Tetapi menurut saya memiliki pendapat berbeda dengan beliau, yaitu tentang ciri-ciri periodisasi modern. Menurut saya yaitu modernisasi dan transformasi masyarakat Muslim, kehancuran imperium Islam, kemunduran ekonomi, konflik internal, keagamaan, kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa, serta dominasi kulturnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang tanggapan periodisasi peradaban Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.